Natal semua. Saya harapkan Anda semua berada dalam keadaan sehat dan bagus. Kita mengucap syukur pada pagi ini karena kita sekali lagi dapat bersama-sama memuji Tuhan dan menyembah Tuhan, memberi yang terbaik untuk Tuhan dan beribadah bersama-sama dengan jemaah yang lain. Walaupun kita ada yang tidak dapat menghadirkan diri secara fisikal di gedung gereja kita pada pagi ini, tapi saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sama, yang hadir di gereja dan hadir di rumah kita. Walaupun Anda berada di mana, Tuhan hadir bersama dalam ibadah kita pada pagi ini. Dan kita mengucap syukur di atas segala anugerah Tuhan, segala pengorbanan Tuhan pada kita dalam kehidupan kita. Marilah kita sentiasa mengingatkan anugerah Tuhan yang melebihi segala-galanya yang kita miliki dalam kehidupan ini. Tuhan segala-galanya yang telah mengaruniakan kita kebebasan dan penyelamatan. Marilah kita terus bersedia dan memberi ibadah kita yang sejati. Sebelum kita mengeluarkan kebaktian, mari kita berdoa. Allah Bapa yang kami di surga, yang kami kenal di dalam putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan, Engkau telah mencipta kami. Tuhan, Engkau telah memimpin dan menjaga kehidupan kami. Engkau telah menyelamatkan kami. Engkau telah memberkati kehidupan kami sehingga saat ini sekali lagi Tuhan kami datang padamu pada pagi ini membawa kehidupan kami, membawa segala beban kami dalam tangan, membawa segala kesyukuran kami di depan Engkau pada pagi ini. Tuhan, hamba-Mu berdoa, kami ingin terus beribadah dan terus memuji dan memuliakan Engkau dimanapun kami berada pada ketika ini, Bapa. Tuhan, Engkau hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan, Engkau akan terus bekerja di dalam ruang ibadah kami pada pagi ini. Sebab kami minta dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Baiklah, kita akan teruskan pujian dan penyembahan kita dengan hati yang penuh syukur. Haleluya. I searched the world, but it couldn't fill me. Man's empty praise and treasures that fade, never enough. Then you came along and put me back together. Every desire is now satisfied here in your love. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. I'm not afraid to show you my weakness, my failures and flaws. Lord, you've seen them all, and you still call me friend. 'Cause the God of the mountain is the God of the valley. There's not a place your mercy and grace won't find me again. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's
You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn mourning to dancing. You give beauty for ashes. You turn shame into glory. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. Oh, there's nothing better than you. Oh, there's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. Oh, there's nothing better than you. There's nothing better than you, Lord. There's nothing. Nothing is better than you. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You turn graves into gardens. You turn bones into armies. You turn seas into highways. You're the only one who can. You're the only one who can. You're the only one who can. Terima kasih Tuhan. Kami ada di sini untuk memuji nama Kamu Tuhan. Kita hidup pada hari ini sungguhnya berkat kemurahan Tuhan. There's no other love like yours, God. So great. Engkau sangat-sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Dan kami ingin memuji nama-Mu, menyembah-Mu Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupan
kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Salam di dalam kasih Kristus dan selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur oleh karena kita punya kesempatan yang sangat indah
untuk bersama-sama mengambil bahagia di dalam perjamuan suci pada pagi hari ini. Oleh sebab itu, untuk meneruskan upacara kita pada pagi hari ini, ingin saya membawa kita melihat bahagian firman Tuhan yang menjadi dasar upacara kita pada pagi hari ini, yang terdapat di dalam Injil Markus pasal yang ke-14. Saya akan membaca untuk kita dari ayat yang ke-22 sampai ayat 25. Di mana firman Tuhan berkata, ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti dan mengucap syukur kepada Allah, lalu membahagikan roti itu. Kemudian dia memberikan roti itu kepada pengikut-pengikutnya sambil berkata, ambil dan makanlah, inilah tubuhku. Kemudian dia mengambil sebuah cawan berisi wine. Dia mengucap syukur kepada Allah, lalu memberikan cawan itu kepada pengikut-pengikutnya. Yesus berkata, inilah darahku yang dicurahkan untuk banyak orang, darah yang mengesahkan perjanjian Allah. Percayalah, aku tidak akan minum wine ini lagi, sehingga hari itu apabila aku minum wine baru di dunia baru Bapakku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita sangat perlu mengerti apakah maksudnya perjamuan suci itu. Secara tegas kita diberikan tahu bahwa perjamuan suci itu melambangkan makna kematian Tuhan Yesus sendiri. Sehingga Paulus berkata di dalam suratnya kepada jemaat di Korintus pasal yang ke-11 ayat 26 berkata, oleh itu, setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sehingga Dia datang. Dengan kata lain, dalam perjamuan suci, jemaat Tuhan memperingatkan dirinya sendiri dan dunia tentang fakta kematian Tuhan Yesus itu. Karena fakta kematian Kristus tidak akan begitu berarti sekadar fakta saja, maka sudah tentu bahwa pemberitaan itu juga terdiri daripada pembentangan makna kematian Yesus Kristus. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tanda Esra ini dimaksudkan untuk melestarikan dalam pribadi setiap orang Kristen dan pikirannya tentang korban Vakarius Kristus, dan untuk mencamkan dalam pikiran dan hati dunia tentang perlunya sesuatu korban demikian bagi dosa umat manusia. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, inilah pengertian perjamuan suci. Jadi saat kita bersama-sama mengambil perjamuan Tuhan ini atau perjamuan suci ini, kita perlu menyadari 3 perkara. Yang pertama, saat kita mengambil bahagian di dalam perjamuan suci itu adalah saatnya kita memperingatkan diri kita tentang saat untuk mengenang kembali. Sebagaimana dikatakan Yesus, berbuatlah demikian untuk mengenang aku. Apa yang dimaksudkan oleh Yesus yaitu ia mengajak umat-umat Tuhan yang sudah percaya di dalam hal mengambil perjamuan suci ini mengingatkan dirinya sendiri tentang makna dan arti kematian Yesus di atas kayu salib itu bagi dirinya secara pribadi dan seluruh umat manusia. Yang kedua, saat kita mengambil perjamuan suci itu adalah saatnya kita menyatakan persekutuan bagi orang-orang percaya sebagai dinyatakan atau sebagaimana dinyatakan di dalam Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-19, di mana kita menunjukkan bahwa kita memiliki persekutuan yang baik dengan orang-orang yang percaya kepada Yesus untuk mengambil bahagian bersama-sama di dalam perjamuan suci ini. Yang ketiga, saat kita mengambil perjamuan suci ini, itu adalah saat di mana kita menunjukkan kesatuan kita bersama dengan orang yang percaya, dan di mana kita menunjukkan bahwa kita
menyatakan bahwa kita bersatu dengan orang-orang percaya dengan kematian Tuhan Yesus itu. Itulah saatnya kita menunjukkan bahwa kita memiliki satu kesatuan bersama, menyatakan tentang makna kematian Yesus itu. Kita bersatu di dalam kematiannya, kita bersatu di dalam kehidupan Kristus itu. Dan kalau terlihat itulah yang kita harus ketahui di dalam hal melaksanakan perjamuan suci ini. So yang keempat, saat kita mengambil perjamuan kudus ini, seharusnya ianya menjadi satu saat atau waktu yang membangkitkan atau menimbulkan satu pengharapan yang pasti di dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Seperti mana yang dinyatakan oleh Yesus tadi di dalam ayat pembacaan kita tadi di dalam Markus 14 ayat 25, di mana dia berkata, "Percayalah, aku tidak akan minum wine ini lagi sehingga hari itu apabila aku minum wine baru di dunia baru Bapakku." Ia berbicara tentang kedatangannya yang kedua kali. Sesaat kita mengambil perjamuan suci ini menunjukkan bahwa kita punya pengharapan yang pasti, bahwa kita yakin Yesus akan datang kembali. Bapak Ibu, kita sudah tahu di mana yang Yesus jelaskan dalam ayat yang telah kita baca tadi. Saat waktu mereka sedang makan, ia menjelaskan dengan begitu jelas tentang arti atau makna roti dan air itu. Saat dia mengambil roti itu, lalu dia berkata kepada mereka, "Ambil dan makanlah, inilah tubuhku." Roti yang kita ambil bersama pada waktu perjamuan suci itu berbicara tentang tubuh Kristus yang diserahkannya bagi kita, bagaikan korban pendamaian, korban pengampunan dosa yang menggantikan saya dan Anda. Dan air yang kita ambil pada waktu perjamuan suci ini, ianya berbicara tentang darahnya. Di mana dalam ayat yang ke-24 Yesus berkata, "Inilah darahku yang dicurahkan untuk banyak orang, darah yang mengesahkan perjanjian Allah." Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama mengambil bahagian di dalam perjamuan suci ini, memperingatkan diri kita tentang kematian Yesus di atas kayu salib bagi saya dan Anda. Tubuhnya yang diserahkannya bagi saya dan Anda, dan darahnya yang tercurah atau keluar dari seluruh luka yang ada dalam tubuh dan tubuhnya itu. Peringatkan kita tentang darah yang sanggup menyucikan, menguduskan kita daripada dosa kita. Ketahuilah, saat kita mengambil perjamuan suci ini, inilah saatnya kita menunjukkan, menyatakan bahwa kita memiliki satu persekutuan yang baik bersama kita orang yang percaya. Menyatakan satu kesatuan kita yang mengambil bahagian dalam kematian dan kehidupan Yesus. Dan saat yang terakhir ini, kita harus menyadari, kita memiliki keyakinan Yesus akan datang kembali. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, inilah sedikit penjelasan tentang makna atau arti perjamuan suci bagi kita sebagai umat-umat yang percaya. Sekian, Tuhan Yesus memberkati. Let's eat the bread. Mari kita makan roti.
Let's drink. Mari kita minum. Let's pray and I'll lead us in a word of prayer. Mari kita berdoa, saya pimpin kita dalam doa. We thank you, God, for the gift of your Son who died for us. Kami berterima kasih kepadamu Tuhan kerana memberi anakmu Yesus yang mati bagi kami. We remember his great sacrifice for us. Kami diperingatkan tentang pengorbanannya bagi kami. Our lives are now in Jesus. Hidup kami sekarang di dalam Yesus. May it be until the very end. Kami berdoa agar hidup kami terus tetap bersama Yesus sampai akhir. In Jesus' name we pray. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amen. Salam di dalam kasih Kristus dan selamat pagi saya ucapkan kepada jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi. Pada pagi hari ini kita sangat bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan yang sangat terbukti dalam hidup kita, di mana pada pagi hari ini juga kita dapat bersama-sama beribadah dimanapun kita berada. So, bagi jemaat Tuhan yang tak sempat mengikuti kebaktian bersama di gereja pada pagi hari ini, so kita dapat kongsikan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini. Seperti yang kita sudah ketahui bahwa kita telah memulakan mengadakan kebaktian bersama pada Ahad yang lepas. So ini adalah hari yang kedua kita adakan kebaktian bersama. So pada pagi hari ini kita adakan kebaktian bersama di gereja. Namun pun demikian kita tahu bahwa ada sebahagian daripada jemaat Tuhan yang tak sempat hadir oleh kerana ada perkara-perkara yang tak dapat kita elakkan, dan anak-anak kita yang kecil pun mengikut SOP, kita tidak dapat benarkan mereka ikut bersama. Namun demikian kita senang sekali untuk menyampaikan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini juga. Dan oleh sebab itu saya percaya dimanapun kita berada, Bapak Ibu, marilah kita bersama-sama terus bersemangat memuliakan Tuhan, berdoa bersama, memuji Tuhan, serta mendengar firman Tuhan. Karena kita tahu keadaan lingkungan sekitar kita tidak akan memadamkan semangat kita untuk memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Dan sampai kepada satu masa nanti saya percaya bahwa kita akan bersama-sama memuji Tuhan di dalam gereja bersama-sama. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini telah saya ambil daripada surat Roma pasal yang ke-12. Saya akan membaca untuk kita dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13 ya. Roma pasal yang ke-12 ayat 9 sampai ayat yang ke-13, dan saya akan membacakan bahagian ini untuk kita dengan suara yang tepat didengar dalam terjemahan bahasa Malaysianya. Roma 12 ayat 9 sampai 13, firman Tuhan berkata, "Kamu harus mengasihi orang lain dengan ikhlas. Kamu harus membenci apa yang jahat tetapi berpegang kepada apa yang baik." 10. Kamu harus saling mengasihi dengan mesra sebagai saudara dalam keluarga Kristus. Hendaklah kamu saling mendahului untuk memberikan hormat. Jangan malas tetapi bekerjalah dengan rajin. Abdikanlah diri kepada Tuhan dengan segenap hati daripada Tuhan. Kerana kamu berharap kepada Tuhan, bersukacitalah. Bersabarlah semasa mengalami kesusahan dan berdoalah senantiasa. Hendaklah kamu berkongsi milik dengan saudara seiman yang memerlukan bantuan, dan sambutlah saudara seiman yang tidak kamu kenal ke rumah.
Bapak, Ibu, saudara-saudari, ini adalah bagian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita. Dan ini kita ketahui ianya merupakan satu surat Paulus kepada orang Kristen yang ada di Roma. So kalau kita lihat di dalam bahagian yang telah kita baca ini, di dalam pasal yang ke-12 ini, ianya satu bahagian di mana Paulus menyatakan kehidupan orang Kristen di tengah masyarakat atau kelakuan orang Kristen kepada sesamanya manusia. So jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, di dalam ayat yang ke-11 tadi dia katakan jangan malas tetapi bekerjalah dengan rajin, abdikanlah diri kepada Tuhan dengan semangat daripada Tuhan. So kalau kita lihat terjemahan di dalam bahasa Indonesianya, di mana dia berkata dia menggalakkan umat Kristen supaya bersemangat hidup di dalam Tuhan, di mana di dalam ayat yang ke-11 berkata, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. So, jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, pada ayat ini saya ingin membawa kita merenungkannya atau belajar bahagian ini dengan satu tema yang berkata, melayani Tuhan dengan bersemangat. Melayani Tuhan dengan bersemangat. Ya, kalau kita lihat berbicara tentang melayani Tuhan ini, kadangkala kita begitu pengertian kita begitu cepat mengatakan bahwa melayani Tuhan itu adalah bahagian orang yang dipanggil khusus untuk melayani dia, sama ada dia pastor atau pemimpin gereja atau elder. Namun sebenarnya Bapak, Ibu, melayani Tuhan itu adalah satu pelayanan yang harus dilakukan oleh setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan, yang sudah mengenali Tuhan di dalam kehidupannya, yang sudah percaya kepada Yesus dan mengalami kasih Tuhan itu di dalam kehidupannya. So, jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, waktu saya merenungkan bahagian firman Tuhan ini, saya sangat terdorong melihatnya dengan satu tema yang mengajak kita bersama-sama sebagai jemaat Tuhan, sebagai tubuh Kristus. Marilah kita bersama-sama melayani Tuhan dengan bersemangat. Di tengah zaman dengan semangat individualisme yang tinggi, kesatuan gereja sebagai tubuh Kristus sedang terancam. Banyak orang Kristen cenderung memilih untuk mengikuti egonya sendiri. Padahal gereja yang sehat sadar bahwa setiap umat percaya adalah anggota tubuh Kristus. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudari, anggota-anggota tubuh Kristus itu diikat melalui sendi-sendi fundamental yang seperti mana yang telah dijelaskan di dalam ayat yang telah kita baca tadi, yaitu yang pertama, jemaat Tuhan itu sebagai anggota tubuh Kristus itu diikat dengan karunia rohani yang diberikan untuk saling melayani dan membangun. Yang kedua adalah kasih yang tulus kepada Tuhan dan sesama. Dan inilah pengikat kehidupan kesatuan tubuh Kristus yang ada, yaitu jemaat Tuhan itu. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, saudara-saudari, inilah hal yang ingin saya kongsikan. Sebagai tubuh Kristus yang ada, sebagai jemaat Tuhan yang ada, marilah kita bersama-sama melayani Tuhan dengan bersemangat. Jangan hendaknya kerajinanmu kendor, katanya. Janganlah menjadi malas, tetapi bekerjalah dengan rajin. Berarti sebagai orang yang percaya, kita tetap memiliki semangat yang berkobar-kobar melayani Tuhan, walau apapun keadaan yang ada. Maka itu pada pagi hari ini saya mengajak kita agar kita melakukan bahagian kita untuk memuliakan nama Tuhan. Di mana saya katakan tadi, hal yang pertama yang merupakan sendi-sendi fundamental yang mengikatkan kesatuan tubuh Kristus itu adalah karunia roh yang diberikan untuk saling melayani dan membangun. Berbicara tentang karunia rohani, setiap orang
Kristen atau anggota tubuh Kristus itu sudah memiliki karunia rohani. Entah itu bernubuat, melayani, mengajar, menasihati, dan sebagainya. Dan karunia tersebut diberikan Kristus supaya jemaat dapat saling membangun dan menguatkan. Sehingga tubuh dapat berfungsi dengan baik, sehat, dan efektif. Jadi Bapak Ibu, di dalam kita berbicara tentang karunia rohani ini, kita perlu tahu 3 perkara yang merupakan prinsip utama mengenai karunia rohani ini. Kalau kita lihat di dalam 1 Korintus atau surat Paulus kepada jemaat di Korintus, pasal yang ke-12 dan 14 itu, di sana dia berbicara luas tentang karunia-karunia dan kegunaan dan kepentingan karunia itu sendiri. Dan saya tidak akan mengungkapkan hal itu, tapi saya akan berbicara tentang hal yang berkenaan dengan bahagian yang telah kita baca. Sebagai anggota tubuh Kristus yang dikaruniakan oleh Allah dengan karunia tersendiri masing-masing, yang pertama kita harus diperikatkan dengan karunia itu. Setiap karunia hendaknya dipraktikkan untuk membangun jemaat. Apapun karunia yang Tuhan berikan kepada kita, kita harus mempraktek atau menggunakannya untuk membangun jemaat Tuhan. Karunia bukan untuk kebanggaan atau untuk disimpan. Setiap penerima karunia memiliki tanggung jawab khusus untuk melayani sesama. Jadi Bapak Ibu, ini hal yang pertama yang perlu kita tahu mengenai karunia rohani yang kita terima atau yang diberikan oleh Tuhan bagi kita. Setiap karunia itu hendaknya dipergunakan dengan tujuan untuk membangun jemaat Tuhan dalam kehidupan rohani mereka, bukan untuk kebanggaan atau untuk disimpan. Maka itu Bapak Ibu, kita harus tahu, di dalam Tuhan memberikannya, kita mempunyai tanggung jawab khusus untuk melayani sesamanya. Yang kedua, setiap anggota jemaat hendaknya menerima dengan rela hati karunia yang telah diberikan kepadanya dan melakukan pelayanan sesuai dengan karunia itu. Jika Tuhan memberikan karunia untuk bernubuat, bernubuatlah. Jika Tuhan tidak memberi karunia mengajar, janganlah kita mengajar. Di sini banyak kelemahan dan kesilapan anggota jemaat Tuhan, di mana kadang-kadang dia sudah dikaruniakan oleh Tuhan dengan karunia khusus atau karunia tertentu, tetapi dia berusaha untuk melakukan pelayanan yang dimana dia tidak dikaruniakan dengan hal itu. Itu sebabnya saya katakan, jika Tuhan memberikan karunia untuk bernubuat, bernubuatlah kita. Jika Tuhan tidak memberikan karunia mengajar, janganlah kita mengajar. Karena tujuan Tuhan memberikan karunia tertentu bagi kita, dia tahu kemampuan dan keberadaan kita. Karena Tuhan yang maha tahu siapa kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu, inilah hal yang kedua. Setiap anggota jemaat hendaklah menerima dengan rela hati karunia yang telah diberikan kepada kita dan melakukan pelayanan sesuai dengan karunia yang ada pada kita. Yang ketiga, sebagai jemaat Tuhan yang telah diberkati oleh Tuhan dengan karunia tertentu, kita harus mempraktekkan karunia rohani itu dengan kerelaan, kesungguhan, dan sukacita. Melayani Tuhan menuntut sikap yang benar. Jangan melayani Tuhan dengan bersungut-sungut dan asal-asalan. Berikanlah yang terbaik kepadanya. Dan itulah sebabnya di dalam ayat yang telah kita baca tadi, daripada ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-13 ini, ianya memperingatkan kita di mana dia katakan kamu harus mengasihi, kamu harus saling mengasihi
Ayat yang ke-13, hendaklah kamu berkongsi milik. Berarti sesuatu yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang lahir daripada hati yang rela, bukan paksa. Sesuatu yang kita lakukan dengan sukacita, dengan kesungguhan dan kerelaan itu, pasti kita mengalami sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Waktu kita melakukan perkara yang baik itu, dan itulah hal yang perlu kita sadari. Kita harus mempraktekkan karunia rohani yang kita miliki itu dengan kerelaan, kesungguhan dan sukacita. Jangan kita memaksa diri untuk melakukan sesuatu yang baik. Itu bukan prinsip firman Tuhan. Yang kedua, daripada bahagian yang merupakan tali pengikat kehidupan jemaat Tuhan saling melayani dengan bersemangat adalah kasih. Kalau kita berbicara tentang kasih, ianya merupakan satu tajuk yang luas dan pengertian yang sangat berbeda. Namun bagi orang Kristen, satu bahagian kasih yang kita miliki dan harus kita lakukan dalam kehidupan kita adalah kasih agape. Kasih Kristus, kasih Tuhan yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan untuk selama-lamanya. Kasih yang tidak menuntut balasan. Kasih yang rela melakukan apa yang memuliakan Tuhan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kalau kita berbicara tentang kasih, kasih adalah landasan kedua dari gereja yang sehat. Kasih terhadap sesama anggota tubuh Kristus harus diekspresikan dengan jujur, menjauhi tindakan jahat dan melakukan yang baik, menunjukkan semangat persaudaraan, saling memberi hormat dan saling bersemangat di dalam melayani Tuhan. So, kalau terlihat di dalam ayat yang telah kita baca tadi, tindakan-tindakan yang disebutkan dalam ayat ini adalah merupakan tindakan kasih Kristus, kasih Tuhan yang sudah kita miliki. Kasih yang Tuhan telah taruhkan dalam hati kita, yang harus kita praktekkan, bagikan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Di mana dalam ayat yang ke-9 berkata, kamu harus mengasihi orang lain dengan ikhlas. Kamu harus membenci apa yang jahat tetapi berpegang kepada apa yang baik. Kamu harus saling mengasihi dengan mesra sebagai saudara dalam keluarga Kristus. Hendaklah kamu saling mendahului untuk memberikan hormat. Dalam ayat yang ke-13, hendaklah kamu berkongsi milik dengan saudara seiman yang memerlukan bantuan, dan sambutlah saudara seiman yang tidak kamu kenal ke rumah. Ini adalah merupakan tindakan kasih yang harus dilakukan oleh orang Kristen pada masa sekarang ini. Sebagai orang yang sudah mengalami kasih Kristus, yang rela menerima apa adanya kita, yang sanggup mati di atas kayu salib menggantikan kita sebagai manusia yang berdosa. Kasih itulah yang harus dimiliki oleh orang Kristen pada masa sekarang ini. Di luar sana banyak orang yang menantikan kasih yang benar. Bukan memandang rupa, bukan memandangkan derajat kedudukan dan latar belakang. Kasih Kristus itu adalah kasih yang rela berkorban. Kasih yang rela menerima apanya keadaan sesamanya kita. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, marilah kita bersama-sama melayani Tuhan dengan bersemangat oleh karena kita memiliki kasih yang membawa keselamatan bagi orang lain. Apapun keadaan-keadaan yang coba memadamkan semangat itu, kata firman Tuhan, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Roh yang menyala-nyala bermakna satu semangat yang berkobar-kobar untuk memenangkan jiwa bagi Kristus. Oleh sebab itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jemaat Tuhan yang Yesus Kristus kasihi, jika kita menyadari bahwa apapun yang kita lakukan untuk kita sesama manusia itu adalah pelayanan untuk Tuhan, saya percaya kita tetap memiliki semangat yang luar biasa untuk melayani Tuhan, melakukan yang baik
melakukan tanda kasih kepada sesama manusia. Semangat kita tidak akan lemah. Roh kita pasti menyala-nyala terus untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita untuk kemuliaan baginya. Saya tahu dan percaya jemaat Tuhan sedang melakukan hal ini dalam kehidupan kita. Sama ada ianya kita lakukan sesama keluarga terdekat kita. Sama adanya kita lakukannya waktu kita melihatkan ada orang yang memerlukannya. Atau di pusat-pusat yang memerlukan bantuan. Saya sudah melihat dan tahu banyak anggota kita atau bapak ibu yang mengulurkan bantuan kasih. Itu bukan daripada pribadi diri kita sendiri, tapi itu saya percaya itu adalah lahir daripada kasih Tuhan yang ada dalam hidup kita. Di mana Tuhan mengasihi kita seperti itulah kita mengasihi sesama kita manusia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara-saudari, daripada bahagian firman Tuhan ini, seperti mana Paulus mengajak jemaat yang percaya kepada Tuhan yang ada di Roma, agar mereka terus bersemangat hidup di dalam Tuhan, serta melayani Tuhan dengan bersemangat. Begitu juga pada pagi hari ini, saya mengajak jemaat Tuhan. Dimanapun kita berada, terimalah itu adalah tempat di mana kita melayani Tuhan. Menggunakan karunia yang ada pada kita dengan penuh kasih kita kepada mereka. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi saya dan Anda. Oleh sebab itu Bapak Ibu, saya bertanya, bagaimanakah pribadi kita menanggapi karunia yang Tuhan telah berikan kepada kita? Adakah kita telah menggunakannya dengan sepenuhnya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan? Ya, kalau iya, teruskan. Dan kalau kita belum melakukannya, marilah kita bersama-sama melayani Tuhan dengan penuh semangat. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan bagi saya dan Anda. Biarlah kita menjadi berkat. Biarlah kita menjadi terang. Biarlah kita menjadi terang dimanapun kita berada. Haleluya. Sekian firman Tuhan yang ingin saya kongsikan untuk kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapa Sorgawi, Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah sumber segala berkat. Pada pagi hari ini kami sangat bersyukur oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan buat kami sekali lagi untuk mendengar Engkau berbicara kepada kami melalui firman-Mu. Di mana pada pagi hari ini kami mendengar apa yang Engkau kehendaki bagi kami sebagai umat-umat-Mu yang telah Engkau kasihi, jemaat yang telah Engkau bebaskan daripada hukuman dosa melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Memperingatkan kami sebagai umat-umat-Mu, kami harus memiliki satu semangat yang luar biasa untuk melayani Tuhan, melakukan segala apa yang Engkau kehendaki bagi kami sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kami semasa kami ada di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa. Hamba-Mu berhenti berbicara daripada firman-Mu pada pagi hari ini. Dan biarlah Engkau Roh Kudus yang dalam hati kami terus menjadi berkat pendorong bagi kami untuk terus bersemangat melakukan bahagian kami untuk melayani Engkau dengan cara-cara Tuhan sendiri. Tuhan dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa atas karunia-karunia yang Tuhan berikan buat kami. Biarlah kami mempergunakan semuanya Tuhan dengan kasih yang daripada Engkau untuk memenangkan jiwa bagi Engkau dimanapun kami berada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Pada pagi hari ini juga hamba berdoa bagi jemaat-Mu yang tersempat mengikuti kebaktian bersama di dalam rumah-Mu pada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada ya Tuhan, biarlah Engkau terus bersama dengan mereka, memberkati mereka dalam mereka berdoa bersama dengan keluarga mereka dan mendengar firman-Mu dan membaca firman-Mu. Engkau berkati mereka. Hamba-Mu berdoa mohon berkat Tuhan terus dicurahkan di dalam keluarga jemaat Tuhan yang ada, pribadi jemaat-Mu yang ada. Yang lemah Tuhan Engkau kuatkan mereka, yang sakit Tuhan sembuhkan mereka, yang punya beban masalah pergumulan hidup Engkau berikan jawaban yang
daripada Engkau bagi mereka. Engkau berkati mereka dalam segala usaha mereka pada hari dan minggu yang akan datang ini. Perniagaan mereka, kebun ladang mereka, dan pekerjaan harian mereka Engkau berkati. Biarlah Engkau terus mencukupi mereka Tuhan, jemaat-Mu dalam segala keperluan harian mereka. Terima kasih Tuhan, begitu juga dalam mereka terus hidup di dalam Engkau. Mereka akan terus bertumbuh sehat di dalam kehidupan rohani mereka. Berbuah banyak dimanapun mereka berada. Terpujilah nama-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Biarlah berkat damai sejahtera dan sukacita dan penyertaan Tuhan bersama dengan jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Inilah doa hamba-Mu dalam nama Yesus Kristus kami berdoa atas semua ini. Amin. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pihak gereja ingin memaklumkan bahawa gereja sudah dibuka pada setiap hari Selasa hingga Jumaat pada jam 9 pagi hingga 6 petang. Pada setiap hari Selasa, mari kita masing-masing mengambil masa untuk berdoa sebagai satu gereja, mendoakan perlindungan dan keperluan satu sama lain. Kelompok sel akan berlanjut seperti biasa. Sila hubungi ketua kelompok sel anda untuk maklumat lanjut. Persepuluhan dan persembahan dapat dihantar terus ke gereja kepada Sis Elizabeth Balan. Persepuluhan dan persembahan juga boleh diberi melalui cek, deposit tunai, dan online transfer ke akaun gereja kita. Jangan lupa untuk maklumkan benda hari gereja kita di Ken Richard Pengiran sekiranya anda telah memberi persepuluhan dan persembahan anda. Kami di BM Pelita ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada mereka yang menyambut pada bulan September ini. Semoga Tuhan sentiasa memberkati anda dan keluarga anda. Sekian sahaja berita sidang pada minggu ini. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel Pelita Creatives untuk berita gereja setiap minggu. Demikianlah kebaktian kita pada pagi ini. Syukur kita kepada Tuhan karena berkat dan anugerah makanan rohani yang kita terima pada pagi ini. Kiranya Tuhan akan terus menyertai dan memberkati pekerjaan kita, memberkati kehidupan kita, aktiviti kita sepanjang minggu yang akan datang dan sepanjang hari-hari yang mendatang. Tuhanlah pengharapan kita dan jaminan hidup kita. Sehingga berjumpa lagi dan jangan lupa tekan like dan subscribe untuk channel BM Pelita supaya video rancangan kita akan terus dikongsikan bersama-sama umat Tuhan yang lain. Dan diberkatilah engkau, terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin.